Masuk ibadah aja ya. Masuk ibadah aja. Masuk ibadah aja. Cirebon, main di Cirebon. Seperti cinta, seperti cinta. Jemaat Tuhan di tempat ini atas kepulauan yang terkasih di sekarang roh Anda yang perdana, kita percaya bahwa semua yang Tuhan buat baik adanya bagi setiap kita di tempat ini, terutama untuk keluarga yang ditinggalkan, keluarga Bapak dan Anak. Ya kiranya bukan itu karena suatu kebetulan kita boleh beribadah di tempat ini. Walau seperti sebelumnya kita biasanya beribadah di rumah Bapak Birawa, tapi hari ini kita boleh ada di tempat ini beribadah bersama-sama untuk menguatkan keluarga Bapak dan Anak yang ditinggalkan. Pada jemaat Tuhan, sebelum kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, sama-sama kita menunduk kepala di hadapan Tuhan. Berterima kasih untuk setiap anugerah cinta kasih sayang dan pemeliharaan yang telah usai dalam kehidupan kita. Makasih Tuhan Yesus, sampai bersyukur kalau hari ini kami ada karena kasih Tuhan, kami ada karena kemurahan Tuhan di tempat ini. Biarlah kami keluarga besar PDP Rawa Family boleh saling menguatkan keluarga Bapak dan Anak yang ditinggalkan oleh yang terkasih, dan kiranya kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan terus ada bagi setiap keluarga yang ditinggalkan dan juga kami di tempat ini. Makasih Tuhan Yesus, sampai bersyukur sungguh Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Tetap dalam hadirat Tuhan kami dari saudara, kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya.
yang percaya semua yang Tuhan buat baik adanya. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berjemaat Tuhan silahkan duduk kembali. Hari Jumat yang terkasih pada malam hari ini, dan juga akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya bahwa kita panggil sudah bersama-sama dengan kita malam hari ini. Bersama-sama kita mempersiapkan hati kita kembali terus kita mendengar firman Tuhan. Dan firman yang ada kiranya boleh menjadi kekuatan, menjadi penghiburan bagi setiap kita di tempat ini, dari keluarga yang ditinggalkan. Yang setia sampai akhir ya Bapa, yang hidup kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, dan pada akhirnya kami akan bersama-sama menerima mahkota kehidupan dan demokrasi. Terima kasih Tuhan. Main musik. Wanita
semua ada di tempat ini ya Tuhan, untuk melihat akhir dari kehidupan manusia. Bahwa hidup kami tidak selamanya ada di dunia ini. Suatu saat kami akan meninggalkan dunia ini. Tapi kami mau dengar kabar baik yang Kau sampaikan buat setiap kami pada malam hari ini. Kami rindu Kau berbicara, memberikan kekuatan melalui kebenaran firman-Mu dan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, khususnya buat keluarga besar yang ditinggalkan ayah, ibu daripada Romero, om-om, tante-tante, saudara-saudara semua daripada Romero. Kami butuh kekuatan-Mu ya Tuhan. Dan Roh Kudus, biarlah Engkau bekerja di tengah-tengah kami lebih kuat lagi pada saat ini ya Tuhan. Memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Dan terutama pada saat ini kami mau dengar apa yang menjadi isi hati-Mu buat setiap kami. Kami tidak butuh perkataan manusia, tapi kami butuh kekuatan dari firman-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu adalah kekuatan bagi setiap kami. Kami percaya kami dikuduskan, kami dilayakan. Tidak ada yang bisa mengintimidasi kami, menuduh kami, karena kami sudah ditebus oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengarkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom, sidang perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu saya mendengar dan membaca berita di WhatsApp bahwa Romero sudah dipanggil oleh Tuhan, secara manusia saya kaget, tapi saya tidak sedih karena saya tahu kemana Romero sudah kembali pada saat ini. Saya akan bagikan kebenaran firman Tuhan supaya cepat dari Filipi 1 ayat 21 dan 22. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Filipi 1 ayat 21 dan sampai 22. Demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Ini adalah surat perkataan dari surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Filipi untuk memberikan kekuatan kepada jemaat di Filipi dan buat kita semua yang hadir pada saat ini, bahwa dikatakan bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Pada saat ini kita sama-sama ada di tempat ini. Kita melihat Romero sudah mendahului kita semua kembali kepada Bapa di sorga. Kenapa saya katakan demikian? Karena waktu Romero sakit, kita hamba Tuhan dan Bapak Ibu Saudara tahu semua, sempat melayani almarhum untuk mengalami kelahiran baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup almarhum. Artinya ketika beliau almarhum meninggal, sudah ada kepastian kehidupan yang kekal. Karena kalau kita baca di ayat yang tadi, Paulus mengatakan mati adalah keuntungan. Cuma Alkitab yang menulis bahwa ketika seorang mati, itu adalah keuntungan bagi orang percaya yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Cuma Alkitab yang tulis seperti itu. Jadi memang kalau kita secara keluarga pada saat ini sedih, itu wajar sebagai manusia. Orang tua yang ditinggalkan sedih, itu wajar sebagai manusia. Tapi berita baiknya pada malam hari Tuhan katakan bahwa mati adalah keuntungan. Romero sudah meninggal, sudah mendapat keuntungan daripada Tuhan. Hidupnya tidak lagi menderita, hidupnya tidak lagi mengalami kesakitan, tidak lagi mikirin harus bayar utang bagaimana, harus bayar kehidupan bagaimana. Kita yang masih tinggal masih pikirin listrik belum bayar, yang lain belum dibayar, kita masih pikirin. Tapi Romero almarhum udah gak pikirin lagi. Artinya sebuah keuntungan bagi dia. Sebelum COVID terjadi pada waktu itu, saya mendoakan seorang bapak. Sebelum COVID pada waktu itu terjadi. Jadi bapak ini punya kakak ipar itu satu gereja dengan saya. Saya sudah kenal dengan bapak ini karena saya sering pelayanan di keluarga besarnya mereka. Jadi waktu kami pergi ke rumah sakit, setiba di rumah sakit, sebelum masuk ke dalam rumah sakit, saya ambil waktu berdoa. Berdoa di mobil, tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau kerjakan buat bapak ini pada waktu itu. Dan waktu saya berdoa, saya kaget. Tuhan jawab doa saya, Tuhan bilang begini,
dia akan kembali kepadaku. Jawaban ini nggak pernah saya duga sebelumnya. Kenapa? Karena bapak ini masih kelihatan sadar, belum terlalu kelihatan sakit, biasa aja. Kakak iparnya bilang begitu. Dan yang kedua yang saya tahu, bapak ini jarang bicara tentang Tuhan. Jadi kalau bincang-bincang dengan saya itu di persekutuan keluarga mereka, keluarga besar mereka, itu hanya bicara soal bisnis, kerjaan, semua yang sedang dia kerjakan, itu aja yang dibicarakan. Jadi waktu Tuhan menjawab doa saya dengan mengatakan bahwa bapak ini akan kembali kepada saya bingung. Jawabannya itu di luar dugaan saya. Saya bingungnya begini. Nanti kalau kakak iparnya tanya, bagaimana Pak? Apa yang Tuhan katakan? Saya bingung mau jawab apa sama kakak iparnya. Jadi waktu kami pulang besuk, dalam perjalanan pulang di mobil, kakak iparnya tanya kepada saya, Pak, Tuhan bilang apa Pak? Saya cuma bilang ke kakak iparnya bapak itu untuk tetap berharap dan berserah kepada Tuhan. Karena nggak mungkin saya kan bilang, Tuhan bilang dia akan kembali kepada bapak di surga. Bisa shock kakak iparnya pada waktu itu. Kenapa? Karena itu adiknya yang paling disayang. Suaminya sudah berencana untuk bawa adiknya ke Amerika dan kerja di sana. Sudah ada rencana untuk itu. Tapi ternyata adiknya meninggal. Dan memang betul, setelah 3 hari kami kembali dari besuk itu, kami kembali setelah siang hari itu, malam harinya saya dengar kabar bahwa kakaknya tersebut sudah meninggal dunia. Benar terjadi bahwa dia sudah meninggal dunia. Tapi saya senang karena memang bapak itu kembali, seperti yang dikatakan akan kembali kepada saya. Berarti dia akan kembali kepada bapak di surga. Saya cerita begini, jangan besok-besok saudara datang tanya ke saya, masalah saya sedang hadapi ini, terus kemudian saudara tanya, gimana Pak jawab Tuhan? Enggak, saya bukan orang yang seperti begitu. Saya bukan orang yang sering mendengar banyak suara Tuhan, bukan. Tapi kalau Tuhan mau bicara itu terserah dia, betul kan? Kapan saja dia mau bicara sama saya, terserah dia. Dan saya percaya pada saat ini bahwa almarhum Romero sudah percaya dan mengaku bahwa Yesus ialah Tuhan yang berkuasa dalam hidupnya. Bahkan kami sempat layani beliau, almarhum, sakramen perjamuan kudus sebagai tanda bahwa Romero sudah menyatu dengan Tuhan Yesus melalui sakramen tersebut. Jadi waktu Tuhan sudah memanggil almarhum kembali, kami pastikan Romero sekarang sedang bersama dengan Bapa di surga. Yang percaya katakan amin. Karena hanya dalam Yesus ada kepastian hidup yang kekal. Tidak ada kata mudah-mudahan untuk kita yang hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita, maka kita berkata, detik itu juga kita menjadi anak-anak Bapa di sorga. Saya tanya kepada kita bapak-bapak, bapak mana yang tega membuat anaknya sengsara? Gak ada. Apa ada bapak-bapak tempat ini yang tega membuat anaknya sengsara? Gak ada. Apalagi Bapa di sorga. Bahkan di bumi pun ini Bapa di sorga tidak pernah membiarkan kita sengsara melebihi kekuatan kita. Dan kemudian waktu kita meninggal, apakah dia akan melemparkan kita ke neraka? Saya nggak punya Bapa yang demikian. Dan saya percaya saudara pun tidak punya Bapa di sorga yang demikian. Dia pasti menyiapkan sorga buat kita semua. Sekalipun mungkin kita bandel, kita suka nakal, kita suka melawan, tapi kita punya Bapa yang menerima dan mengasihi anak-anaknya tanpa syarat. Amin. Walaupun mungkin untuk menyatakan cintanya dan kasihnya kepada kita anak-anaknya, seringkali kalau kita nakal dia berikan ganjaran sama kita. Tapi bukan untuk melemparkan kita ke neraka pada akhirnya. Bukan. Ganjaran yang Bapa berikan ketika kita nakal itu supaya kita tidak salah jalan dan tersesat. Dan pada akhirnya memperoleh kebahagiaan kekal bersama dengan Bapa. Tapi ada banyak orang yang saya perhatikan ketakutan akan mengalami kematian. Ini terjadi kepada seorang ibu. Ceritanya sudah lama. Dia seorang Kristen, seorang majelis gereja. Jadi pada waktu meninggal, anaknya itu cerita ke ibu saya, tante, kenapa mama saya waktu meninggal, mama mertua saya waktu meninggal, dia seperti ketakutan. Dia seperti bilang, ibu pergi, mengalami ketakutan sebelum meninggal.
Dia bilang jangan. Dia bilang begini, ambil garam, siram di sekeliling, usir setannya. Jadi dia mengalami ketakutan yang luar biasa sampai akhirnya dia meninggal dunia. Saya nggak ngerti. Seharusnya ketika seorang dipanggil oleh Tuhan, dia tersenyum, amen. Saya punya cerita, kakak ipar saya punya mertua orang di luar Kristen. Pada waktu saya masih pacaran dengan istri saya, di rumahnya itu dia orang muda, dia masih menyembah begitu pakai lidi, masih menyembah gitu. Sampai akhirnya saya menikah dengan istri saya. Satu kali orang tuanya ini dibawa ke rumah sakit sama anak mantunya dan anaknya. Di rumah sakit itu anak mantunya dan anaknya bilang gini, mama tunggu sini ya, kita mau tebus obat. Ada satu orang yang menjaga pada waktu itu. Tiba-tiba orang yang menjaga itu bilang begini, ibunya itu bilang begini, saya udah mau pulang ya, itu udah dijemput. Ibu itu bilang begini, saya mau pulang ya, itu udah dijemput katanya. Mati langsung. Jadi lagi ngomong begini, ini kejadian benar. Saya pulang ya, saya udah mau dijemput, itu udah mau dijemput katanya. Dia bilang begitu, terus mati, bingung. Jadi saya percaya bahwa tidak ada ketakutan buat orang-orang yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebagai pendeta saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan Raja dalam hidup kita, maka kapanpun kita meninggal, kita yakin kita akan kembali kepada Bapa di sorga, bukan ke neraka. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Saya mau bilang, kasih Yesus lebih besar daripada dosa kita, kasih Yesus lebih besar daripada pelanggaran kita, kasihnya lebih besar daripada pemberontakan kita. Karena pada dasarnya manusia selalu kodratnya untuk melakukan dosa dan mementingkan diri sendiri. Tapi Tuhan Yesus selalu ingin mengasihi dan memberikan kasih sayangnya kepada manusia. Dosa itu bentuk perbudakan, Bapak Ibu Saudara, bukan cuma perbuatan atau tindakan. Dan setiap perbudakan dosa harus diselesaikan dengan cara ditebus. Dan Yesus sudah melakukannya, bukan dengan emas dan perak, melainkan dengan tubuh dan darahnya sendiri. Itu berita baiknya buat setiap keluarga di tempat ini yang sedang mengalami kesedihan. Saudara, Bapak Ibu daripada Romero, orang tua, semua om tante bisa bersedih. Tapi saya mau kasih tahu berita baiknya, Romero sudah senang bersama dengan Bapa di surga. Dan sekarang yang kita lihat hanyalah jasadnya, karena rohnya sudah kembali kepada Bapa. Jadi bagaimana ayat selanjutnya? Saya tidak akan lama-lama. Filipi 1:22 bilang begini, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Dan ini yang perlu kita lakukan. Kalau kita diberikan kehidupan, saya tidak ngomong kepada almarhum Romero karena dia sudah meninggal. Saya sedang menyampaikan ini kepada setiap kita yang masih hidup sampai sekarang. Kalau kita masih diberikan kehidupan sampai sekarang dan kita tahu bahwa kita sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus, maka kita harus bekerja memberi buah. Kita bekerja memberi buah bukan supaya kita lagi dapat diselamatkan, tapi kita memberi buah karena kita sudah dapat kepastian keselamatan. Terbalik Bapak Ibu Saudara. Bukan lagi kita mengerjakan kebaikan supaya kita selamat, tapi di dalam Yesus karena kita sudah selamat, kita mengerjakan kebaikan yang Tuhan sudah berikan buat setiap kita. Dan buah yang kita kerjakan harus dapat dirasakan oleh orang lain. Karena itu saudara, bukan soal cepat atau lamanya kita hidup di bumi ini, tetapi apakah selama waktu yang Tuhan berikan buat kita, sudahkah kita menjadi berkat bagi orang lain? Apakah orang lain merasakan kebaikan kita? Apakah selama ini orang lain melihat Yesus dalam kehidupan kita? Apakah orang lain merasakan kasih Tuhan melalui kehidupan kita? Pertanyaan ini bisa dijawab oleh Bapak Ibu Saudara sendiri. Kalau belum, tidak ada kata terlambat untuk kita melakukan hal itu.
Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi muda atau tua, cepat atau lambat pasti akan meninggal. Jangan berpikir, oh saya masih muda, nanti saja kalau saya sudah tua. Tidak, kita lihat buktinya sekarang, apa yang terjadi di depan mata kita. Jadi bukan berarti kita memberi buah, kita harus jadi pendeta sama seperti saya, tapi kita semua bisa jadi pelita. Amin. Menjadi terang di tengah dunia yang semakin gelap ini. Melalui apapun profesi saudara, orang lain mengetahui bahwa saudara anak-anak Tuhan Yesus. Melalui apa? Karakter tentunya. Yaitu apa? Karakter siapa? Karakter Yesus yang ada di dalam diri saudara dan saya. Walaupun saya akui ini semua membutuhkan proses. Bahkan saya pun sampai dengan saat ini, pendeta Johan, kita semua pendeta Yosua, sampai sekarang membutuhkan proses. Tapi proses yang kita alami itu menjadikan kita semakin lama semakin menjadi seperti Yesus Kristus Tuhan kita. Mungkin pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apa bisa Pak Pendeta saya menjadi seperti Yesus? Saya aja masih seperti begini. Saya pun tidak pernah berpikir saya akan berdiri untuk berkhotbah sampai dengan saat ini. Tapi yang saya tahu bahwa ketika saudara dan saya menjadikan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan Raja, maka Yesus tinggal di dalam saudara dan saudara tinggal di dalam Yesus. Yesus akan mengerjakan semua kebaikan, semua kebenaran. Yesus akan kerjakan itu di dalam kehidupan kita. Sehingga saatnya nanti ketika kita kembali kepada Tuhan, kita percaya kemana kita akan kembali. Amin. Biarlah firman Tuhan pada malam ini menjadi kekuatan penghiburan buat setiap kita. Firman Tuhan yang begitu singkat, tapi saya percaya ada kekuatan di dalam firman Tuhan, khususnya buat keluarga besar yang ditinggalkan. Boleh bersedih, tapi jangan terlalu lama bersedih. Dan lakukan hidup ini, karena hidup terus berlanjut. Kerjakan kebaikan, kerjakan apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita, sehingga satu saat kita kembali kepada Bapa di sorga, kita bisa dibilang sama Bapa, mari anakku yang kukasihi, engkau sudah setia dalam perkara kecil, engkau sudah mengerjakan semua perkara di bumi, sekarang berbahagialah bersama dengan aku. Saya percaya itu akan terjadi buat setiap kita ke depan ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk malam hari ini, untuk kebenaran firman-Mu, kekuatan yang boleh kami terima pada malam hari ini ya Tuhan. Bahwa kami mendapatkan kepastian bahwa Romero sudah kembali kepadamu ya Tuhan. Romero sudah senang bersama dengan Engkau di sorga ya Tuhan, karena dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi. Tapi firman-Mu berkata, pertanyaannya buat kami pada saat ini, apakah hidup kami sudah sepadan dengan apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ampuni kami kalau kami seringkali hidup hanya sebagai orang yang beragama Kristen, orang yang melakukan kegiatan-kegiatan agama, tapi karena kami belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kami hanya hidup untuk diri kami sendiri, kami belum hidup untuk Engkau. Oleh sebab itu malam hari ini ya Tuhan, di tengah-tengah acara pergabungan ini, hamba mau berdoa buat setiap saudara yang mungkin selama ini berpikir, saya masih hidup untuk diri saya sendiri, saya tidak tahu kalau saya meninggal saya masuk kemana, apakah saya ke surga atau neraka. Saudara bisa taruh tangan saudara di dada. Saya mau berdoa buat setiap saudara, tidak ada yang lihat kiri kanan. Kesempatan ini buat saudara, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan bahwa saudara adalah orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi. Tuhan lihat setiap tangan-tangan yang ditaruh di dada ya Tuhan. Tuhan pastikan mereka, berikan keyakinan, kepercayaan kepada mereka, bawa mereka kepada pengenalan Engkau sebagai Bapa dan Raja dalam kehidupan mereka. Jangan biarkan iblis menipu mereka ya Tuhan, supaya kehidupan mereka tidak diombang-ambingkan oleh iblis, tapi mereka percaya akan janji firman-Mu, bahwa ketika mereka ada di dunia ini, kami semua ada di dunia ini, kami harus bekerja memberi buah, karena kami sudah diselamatkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih saudara bisa turunkan tangan saudara. Terima kasih Bapa, firman-Mu sudah Hamba sampaikan.
Segala hormat, pujian, dan kemuliaan hamba kembalikan bagi nama Yesus Kristus Tuhan, yang mengerjakan jauh lebih besar daripada apa yang hamba kerjakan pada saat ini. Bagimulah segala hormat, pujian, dan kemuliaan kekal selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Saya silakan dulu. Haleluya, terima kasih kepada hamba yang telah mendengar firman Tuhan. Dan setiap firman disampaikan boleh terus memberikan kekuatan bagi setiap kita di tempat ini. Nanti pas saatnya Jumat Tuhan kita akan mendengarkan sepatah dua kata yang akan disampaikan dari Tuhan yang ada di belakang. Tes. Terima kasih operator atau pembawa acara. Yang saya hormati kakak-kakak saya, bule saya, keponakan-keponakan, seluruh keluarga besar saya yang hadir pada malam hari ini di rumah jenazah, semua Bapak Ibu yang pada malam hari ini juga hadir untuk bersama-sama kita beribadah mendoakan anak kita Romero yang sudah dipanggil Tuhan kemarin. Terima kasih banyak sudah hadir juga untuk kita berkumpul di sini. Saya ingat betul Romero ini karena waktu kakak saya nikah, Pak Dana, bapaknya, itu nikahnya bareng tahun 2000. Tapi Pak Dana duluan, kemudian saya. Kemudian 1 tahun kemudian Romero lahir, tapi saya tahun 2004 baru Alvaro lahir. Dalam perjalanan, ya walaupun saya di luar Jawa, tapi kalau saya datang ke Jakarta, sering kita sekeluarga kumpul atau kita jalan-jalan. Kadang-kadang saya dengan Pak Dana, kadang-kadang bertiga, kadang-kadang beberapa keluarga. Ininya kita sering bersama-sama Romero. Apa yang kalau kita jalan-jalan itu, kalau saya apa yang saya belikan mainan ke Alvaro, pasti saya belikan juga ke Romero. Dan itu terus sering terjadi. Jadi pokoknya mainan apa Alvaro saya belikan, Romero juga saya belikan. Jadi saya kenal betul anak ini. Sampai tahun 2012 mamanya dipanggil Tuhan karena sakit. Waktu itu pendarahan di otak. Saya ingat Romero tuh cuma nangis sekali aja waktu sebelum dikubur mamanya. Setelah itu nggak pernah nangis, sama sekali nggak pernah. Nah ini apa ya, tabah gitu. Padahal waktu itu umurnya 13 tahun, udah besar. Artinya kumpul sama mamanya itu sudah cukup lama, 13 tahun. Tapi dia anak anak baik, sangat baik. Nggak pernah, setahu saya, nggak pernah nyusahin orang. Ya. Orang tuanya juga nggak pernah disusahkan. Sama kita semua juga senyum, nggak pernah marah kalau bercanda. Dia juga nggak pernah apa ya, kalau bahasa saya itu dia nggak pernah baperan gitu loh. Jadi kalau kita bercanda, kalau kita apa, dia tuh diam aja, ketawa gitu. Dewasa sekali karena sejak 13 tahun udah ditinggal mama. Kemudian datanglah Mbak Yani. Mbak Yani sama sayangnya dengan mamahnya yang dulu merawat Romero. Makanya saya lihat yang paling kehilangan
itu Mbak Yani. Karena saya tahu betul bagaimana Mbak Yani ini merawat Romero sama seperti merawat anaknya yang lain. Ya, itulah Romero yang saya kenal. Sama om-omnya juga baik, sama sepupu-sepupunya juga baik. Dia anak yang nurut, walaupun sudah ditinggal mamanya, tapi dia move on gitu ya. Dia selalu tidak pernah memikirkan apa yang kesedihan, tuh nggak pernah. Hebat nih Romero, saya lihat hebat sekali, luar biasa. Ya, itulah Romero yang saya kenal, yang memang anak ini baik, ya, anak ini baik, dan kita tidak pernah tahu kenapa dia dipanggil Tuhan, tapi itu sudah jalannya, karena memang hidup orang kita tidak ada yang tahu. Tuhan lebih sayang Romero, dan ini bukan akhir dari segalanya, karena seperti Pak Pendeta tadi bilang, Romero sudah di sorga dan sudah bergabung juga sama mamanya. Terima kasih sekali lagi buat seluruh keluarga besar saya yang selama ini sudah bersama-sama Romero, yang sudah sayang sama Romero. Buat kakak saya, Mas Dana dan Mbak Yani, Romero sudah tenang di surga. Kita memang kehilangan, tapi kehilangan di dunia ini saja. Romero sekarang sudah sama-sama Tuhan. Romero sudah tidak sakit lagi. Romero sudah bahagia. Saya juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang selama ini ada yang mungkin pernah bersama-sama dengan Romero, kemudian yang hari-hari terakhir Bapak Ibu mendoakan. Ya, kita berusaha ya, tapi Tuhan lebih tahu dari kita. Dan lucunya, saya nggak tahu ya, karena saya tuh sudah sama Romero memang dekat. Jadi sebelum dipanggil, nunggu saya pulang dulu kali. Saya 3 hari di Medan. Nah, ya pas saya pulang, malamnya baru dipanggil. Ya, saya nggak tahu kenapa, tapi pasti ya memang sudah rencana Tuhan seperti itu, sehingga saya tidak terganggu dengan dinas saya, dan saya juga bisa mendampingi dia sampai akhir hayat. Semalam banyak juga yang keluarga yang datang, dan Handai Tolan juga datang, Pak Bayu, keluarga, terima kasih sudah mendampingi. Bapak Ibu sudah mendoakan di grup, Oma dan semua Pak Pendeta terus mendoakan. Terima kasih, kami sangat menghargai itu, karena memang hidup di dunia ini kita juga butuh doa, kita butuh bantuan Tuhan, dan kita juga butuh Tuhan. Sekali lagi, kematian itu adalah kepastian. Kita semua di sini tinggal nunggu saja. Jadi, oke, kita kehilangan, tapi suatu saat kita juga akan, masa hidup kita juga kita akan dipanggil Tuhan. Tinggal tunggu waktunya saja. Jadi
kepada Mas Dana dan Mbak Yani segera move on. Yang penting Romero sudah damai di surga, tidak sakit lagi, itu yang penting. Karena Mas Dana dan Mbak Yani tahu betul bagaimana sakitnya Romero yang memang kankernya itu besar sekali. Ya, kankernya besar sekali dan kita nggak tahu kenapa bisa terjadi seperti itu kan, kita nggak tahu. Yang kelihatannya sehat tiba-tiba sakit, nggak tahu Bapak Ibu. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu. Ya inilah perjalanan hidup manusia. Kita tidak usah berpikir negatif apapun. Yang kita pikirkan adalah semua hidup kita sudah Tuhan yang tentukan. Jalan hidup kita sudah ditentukan oleh Tuhan. Mau kapanpun kita dipanggil, itu sudah Tuhan yang menentukan. Jadi dan kita yakin bahwa amal perbuatan kita pasti dipertimbangkan juga oleh Tuhan. Saya yakin Romero anak yang baik, yang juga saya dengar dari kawan saya Pak Bayu, Romero kalau punya duit suka traktir katanya. Itu perbuatan simpel tapi kebaikan. Saya tidak tahu lagi apa yang diperbuat. Mungkin ada kekurangan manusiawi, tapi dia berusaha untuk menjadi anak yang baik. Itu yang penting bagi saya, yang saya tahu Romero ini. Dan saya juga pada saat Romero dipanggil, saya juga udah tidak khawatir karena memang anak ini anak baik. Anak ini anak baik. Bolehlah tanya sama sepupu-sepupunya, sama keluarga yang lain, ya. Nggak pernah anak ini membuat masalah tuh, nggak pernah. Bertengkar nggak pernah. Itu yang saya ingat. Buat sakit hati orang lain nggak pernah. Kalau misalnya diganggu-ganggu, dibercandain pun tidak pernah marah, ketawa aja. Mungkin nurun bapaknya yang melawak juga, jadi suka ketawa, bapaknya suka ngelawak gitu kan. Di hari-hari terakhir, waktu saya hari Minggu diundang Pak Andika dan Ibu ke rumahnya, sebenarnya saya sudah diingatkan bahwa Romero ini sudah tidak ada harapan. Itu kata dokter. Jadi Romero ini sebenarnya tinggal dihibur saja, tinggal dibuat ketawa, dibuat ini. Makanya bapaknya selalu buat dia ketawa, dan dia sering ketawa. Dia sering ketawa karena bapaknya ngelucu kan, jadi dia sering ketawa. Harapan kita karena ketawa itu atau hati yang gembira itu kan bisa mengenerate endorfin ya, itu rasa senang. Tapi Tuhan berkata lain, nggak apa-apa, ya kan? Karena memang sudah divonis sama dokter, cuman dokter tidak memberitahu, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ada yang dikasih umurnya panjang, ada yang memang tidak apa-apa, semua sama saja. Karena mungkin ada tugas yang belum selesai sehingga umurnya dikasih panjang. Kalau Romero sudah selesai. Karena Tuhan pasti menilai, oh ini sudah selesai, ya kan? Nggak ada beban lagi, nggak ada. Pak Pendeta bilang tadi udah nggak ada beban hutang, udah nggak ada beban yang lain, udah selesai. Dan suatu saat Bapak Ibu, hidup kita juga seperti itu. Tinggal menunggu waktunya saja kapan, itu aja, ya kan? Di dunia teknologi ini kita semakin sering mendengar, ya kan? Semakin sering mendengar. Kemarin neneknya naik dipanggil Tuhan, ya kan? Sebelum-sebelumnya si ini dipanggil Tuhan, dari itu bergulir terus Bapak Ibu. Bergulir terus, tidak ada yang abadi. Umur kita entah bisa pendek, bisa setengah, bisa panjang, bisa kapanpun. Yang penting amal perbuatan kita itu yang tadi harus kita tunjukkan, yang harus kita lakukan.
banyaklah bermanfaat bagi orang lain, banyaklah membantu orang lain, karena Tuhan yang mengajarkan itu kepada kita. Terakhir, setelah ibadah ini mungkin saya tidak tahu kegiatannya apa. Bagi yang tetap mau di sini untuk mendoakan silakan. Free, bebas kegiatan. Dan besok pagi jam 10. Saya tidak tahu jam 10 itu pemakaman di makam atau berangkat dari sini, saya nggak tahu. Tapi nanti saya akan kabari lagi, infokan lagi di grup supaya ya kita hantar terakhir anak kita Romero ini ke ke tempat peristirahatan terakhir. Dan juga saya lihat Romero ini nggak dipersulit, gampang aja dapat semuanya, dapat pelayanan semua, dapat tempat semuanya. Terima kasih juga Bung Nando dan yang lain sudah membantu, semuanya membantu. Yang hadir di sini semuanya sudah membantu. Saya ucapkan atas nama abang saya dan keluarga besar Sunarto dan keluarga besar Pak Dana, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu, dan saya yakin apa yang Bapak Ibu lakukan buat Romero dan keluarga besar itu pasti ada amal baiknya, ada balasannya dari Tuhan. Pasti diperhitungkan Tuhan. Itu saja dari saya sekali lagi mewakili keluarga besar mengucapkan terima kasih. Dan setelah ini kegiatannya apa? Kesaksian dari Pak Bayu dan Bu Siska, Om Bayu. Oh, ada kesaksian. Ya udah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, saya kembalikan ke MC.